Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Selamat bertemu untuk program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mendahului aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan kembali belajar dari firman Tuhan. Karena kami aminkan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun jalan hidup kami. Kami akan belajar bersama. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami. Agar biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun kami, memimpin kami. Untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk selanjutnya kami laksanakan dalam masa anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Sehingga kami akan mampu menghidupkan kebenaran ini dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Mama, semua pembacaan Alkitab untuk kita, saya pilihkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 1, ayat 23 hingga ayat yang ke-30. Saya bacakan untuk kita. Nasihat supaya tetap berjuang. Hendaklah hidupmu berpedoman dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulanmu yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita, yang disebut berbahagia kita yang tidak hanya baca dan renungkan, tapi mampu menghidupkan kebenaran itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama dan Bapak Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu judul kecil, hiduplah sesuai dengan Injil Kristus dan teguh dalam iman. Bapak Mama dan Bapak Saudara, orang bilang hidup ini adalah perjuangan, dan memang betul, orang harus berjuang untuk hidup. Sepanjang kita hidup, kita sedang berjuang. Orang dari hari ke hari berjuang untuk sesuap nasi. Orang harus berpacu dengan waktu untuk hidup dan bekerja. Bahkan saat ketika kita sakit, kita juga berjuang untuk berusaha bagaimana sembuh. Anak-anak sekolah harus berjuang untuk bisa belajar dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik, naik kelas, lulus ujian. Pemuda-pemudi harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan pasca mereka menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Suami dan istri harus berjuang untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang telah diberkati oleh Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan sedang berjuang dalam perjuangan iman untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidup dan karya kita. Bapak Mama dan Bapak Saudara, berjuang bukan sekedar berusaha. Berjuang berarti berusaha dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati, dan tidak berjuang dengan setengah hati. Berjuang berarti berupaya harus mampu melalui banyak kesukaran, dan risiko untuk mencapai tujuan. Tidak ada perjuangan yang bersifat instan. Berusaha sekuat tenaga dalam perjuangan untuk mendapatkan sesuatu hasil, harus mampu menjalani risiko. Bapak Mama dan Bapak Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, kita belajar bagaimana Rasul Paulus sekalipun dalam penjara harus berjuang untuk hidup, bahkan untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Berita Injil haruslah terus berkumandang. Paulus dalam pembacaan kita menasihati jemaat di Filipi untuk tetap berjuang. Tetap berjuang berarti tetap bersemangat, tetap komitmen, tetap teguh, jangan goyah, jangan lalai, jangan lengah, jangan menyerah.
menjadi persoalan bagi kita apa yang harus diperjuangkan. Bagi Rasul Paulus tetap berjuang dalam iman sebagai orang percaya, tetap berdiri dalam satu roh, tetap sehati, tetap sejiwa dalam iman yang timbul dalam berita Injil. Karena itu Paulus menasihati jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita baca dalam ayat yang ke-27 bahagian A. Hidup sebagai pengikut Kristus, hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup yang berpadanan atau hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dalam Injil Kristus. Paulus berhadapan dengan kondisi jemaat yang bertumbuh dalam iman yang baik saat ia datang dan berjumpa dengan mereka. Dia mengharapkan supaya meskipun dalam masa penganiayaan, mereka harus tetap ada dalam satu perjuangan untuk mempertahankan kebenaran Injil. Berjuang tidak gampang, Bapak, Mama, dan Saudara. Karena itu, supaya jemaat tetap kuat di dalam Injil, Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat tidak gampang berbelok imannya kepada Kristus. Karena pada waktu itu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jemaat di Filipi diharapkan untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang dalam iman karena kebenaran Injil yang telah ditaburkannya kepada jemaat di sana. Diharapkan juga supaya dalam kehidupan berjemaat tidak akan ada perpecahan, tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan yang bisa merusak persekutuan hidup bersama. Rasul Paulus mengingatkan para pemimpin dan umat agar jangan gentar, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Jangan khawatir terhadap lawan-lawan. Jemaat diminta untuk tetap kuat beriman di dalam Tuhan. Karena jemaat waktu itu sedang berhadapan dengan pengaruh ajaran-ajaran sesat. Mereka sedang dianiaya, menghadapi penganiayaan yang berat karena iman mereka. Tapi mereka harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bahwa mereka tidak berjuang sendiri, dan itu yang menjadi kekuatan yang Rasul Paulus nasihatkan. Supaya meskipun dalam perjuangan mereka harus berhadapan dengan tantangan, tapi ada sukacita di dalam Kristus karena iman dan pengharapan mereka. Bapak, Mama, dan Saudara, jemaat juga dinasihati agar tetap berjuang. Walaupun dalam perjuangan itu mereka harus memikul salib, mereka harus menderita. Bahkan dikatakan, salib bagi orang yang tidak mengenal Kristus adalah sebuah kebinasaan. Tetapi bagi orang percaya, salib adalah tanda keselamatan. Dan karena itu, salib harus menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya. Karena di dalamnya ada keselamatan. Bapak, Mama, dan Saudara, penderitaan dari Kristus, penderitaan demi Kristus adalah satu karunia yang besar. Dan karena itu Paulus minta supaya jemaat, bahkan kita belajar dari teladan Kristus. Dalam penderitaannya, Kristus tetap sabar. Dalam penderitaannya, Kristus tetap tabah. Di dalam penderitaannya, Kristus setia sampai akhir. Dalam penderitaan, Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Dan karena itu, berpatokan pada penderitaan Kristus, Paulus betul-betul menghayati penderitaan yang dia alami sebagai bentuk iman dan percayanya. Bahkan dalam penjara sekalipun, Paulus tetap melakukan tugas pemberitaan Injil. Bapak, Mama, dan Saudara, kita semua sekarang ini sedang berjuang. Meskipun keadaan ekonomi sedang sulit, tetapi harus tetap menopang pekerjaan pembangunan. Meskipun ekonomi sedang sulit, tapi kita harus hidup, menghidupi kehidupan kita dengan berjuang, dengan bekerja. Meskipun kesibukan kerja tinggi, tapi kita mesti punya waktu untuk pekerjaan Tuhan. Meskipun pandemi COVID yang masih mengancam kehidupan kita,
Tetapi ibadah tidak boleh kendor. Persekutuan dengan Tuhan haruslah kita perteguh. Semua itu tidak mudah, Bapak Mama dan Pak Saudara. Namun dalam penderitaan yang kita alami, dalam setiap kesukaran yang kita alami, kita diingatkan, kita diajar, jika kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan berkat. Mama dan Pak Saudara, penderitaan menjadi sesuatu hal yang membuat kita untuk tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan ini nilainya sangat luar biasa. Dalam saat-saat seperti ini, kita sedang memasuki masa sengsara Yesus Kristus. Satu bentuk pergumulan yang luar biasa. Kita diperhadapkan dengan pandemi. Bahkan kita dengar saat ini ada perang dunia ketiga. Kita juga harus berperang melawan waktu. Kita juga harus berperang untuk melewati ujian-ujian iman yang sementara ini kita jalani. Dan itulah bentuk salib, bentuk penderitaan yang sedang kita jalani dalam ketaatan dan ketulusan. Perjuangan kita saat ini adalah sebuah latihan iman. Perjuangan kita saat ini adalah melatih diri kita untuk taat, meskipun menderita. Perjuangan kita saat ini adalah setia, meskipun kita harus menanggung kesakitan. Perjuangan kita saat ini adalah harus bersyukur, walaupun dalam kekurangan. Tetap menopang dan bekerja, walaupun kita merasa bahwa kita tidak berdaya. Saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita harus tetap bertekun di dalam perjuangan iman. Karena kita tidak berjuang sendiri. Allah ada di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Dan ini kekuatan kita di dalam Kristus. Menderita memang tidak enak, Bapak Mama dan Bapak Saudara. Karena penderitaan ibarat sesuatu yang luar biasa yang harus kita tanggung. Yang tidak mungkin kita alihkan kepada orang lain ketika kita dikasih tanggung jawab. Penderitaan haruslah dijalani dalam roh ketaatan supaya mempermuliakan nama Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus, sekalipun dalam penjara, dalam penderitaannya, dia tetap membangun satu komitmen untuk kehidupan masa sementara dia jalani. Bahwa jikalau aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bekerja dan memberi buah. Suatu perjuangan untuk menghasilkan buah dalam kehidupannya, dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Kotong hidup juga harus bekerja, berjuang untuk menghasilkan buah-buah dari pemberitaan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Mama dan Bapak Saudara, sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan panah-panah seperti yang dialami oleh para perintis Injil. Tetapi kita masih berhadapan dengan kekerasan hati. Kita masih mungkin ingat nyanyian anak sekolah minggu. Yang kalau dinyanyikan dikatakan, anak sekolah minggu dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Tetapi sampai saat ini pujian itu hanyalah sekedar pujian. Banyak orang yang masih mengeraskan hati terhadap teguran, terhadap nasihat. Kita bisa mengucapkan, ya saya percaya dan berjanji. Tapi kita lalai untuk pegang itu pengakuan dan janji dalam kehidupan kita. Saudara, hidup yang berpadanan dengan Injil, hidup yang sesuai dengan Injil berarti gaya hidup kita harus juga sesuai dengan Injil. Bukan hanya sekedar kita omong saja, tetapi itu mampu kita aplikasikan dalam kehidupan bersama. Kotong sudah laksanakan kau belum firman Tuhan? Saudaraku, marilah kita hidup sesuai dengan Injil kebenaran Tuhan yang terus diperdengarkan bagi kita. Karena apa? Karena perjuangan kita masih panjang. Kita masih harus melanjutkan misi Kristus dalam dunia ini.
yaitu Shalom Allah. Shalom yang tidak instan, tapi shalom yang harus disertai dengan perjuangan, penderitaan, dan salib. Bapak, Mama, dan Bapak Saudara, jika ini kita pahami dengan benar, maka kita akan mewujudkan tema kita. Hiduplah sesuai dengan Injil Kristus dan teguh dalam iman. Saya percaya kita sekalian akan menjadi pelaku-pelaku firman yang diberkati oleh Tuhan jika kita paham tentang kebenaran ini. Pada akhirnya, selamat beraktivitas hari ini. Salam sehat, tetap bahagia, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati ketong sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Mampukan kami untuk kami dapat menghidupkan kebenaran ini dalam kehidupan bersama kami. Baik ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kecil kami, ketika kami menyatu dengan masyarakat, ketika kami ada dalam lingkungan berjemaah, dalam persekutuan bergereja, agar supaya firman Tuhan ini tidak hanya sekedar diperdengarkan, tapi kami mampu untuk dapat menghidupkan kebenaran ini dalam kata-kata, dalam pikiran dan perbuatan kami. Bapa di surga, belajar dari Rasul Paulus yang memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk tetap kuat dalam pekerjaan Tuhan ini. Kami juga berdoa, Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya dalam perjuangan ini sekalipun kami harus berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, salib kami harus pikul, tapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Ada kekuatan dari Tuhan bagi kami jika kami tetap mengundang Tuhan dan mengandalkan Tuhan di sepanjang jalan hidup kami ketika kami membangun pelayanan bersama. Kami bersyukur untuk semua yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kegiatan kami hari ini kami taruh dalam tangan pengasihan. Tuhan bekerja bersama dengan kami. Kami juga bersyukur bahwa melalui program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, kami semua disegarkan oleh firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapak Klasis, bahkan bersama dengan teman-teman di multimedia yang dengan sukacita mendukung program ini, bahkan semua kami yang melibatkan diri dalam kegiatan pelayanan. Tuhan menolong kami supaya kami mampu untuk dapat memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami ketika kami harus berjuang dalam setiap tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan baru bagi kami hari ini supaya kami dapat mempermuliakan nama Tuhan lewat sejumlah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ini doa dan sembahyang kami Bapa di sorga. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami datang bersyukur dan berterima kasih dalam doa kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Amin.